Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gana Abdul Kandi dari 12 IPS 4 ingin mempresentasikan geografi. Perbedaan desa dan kota menurut Profesor Bintarto. 1. Masyarakat desa bersifat agraris dan homogen, atau mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang sama. Sedangkan masyarakat kota cenderung non-agraris dan heterogen, atau penduduk kota bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan bermacam-macam. 2. Pekerjaan di desa bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan sama, atau mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, maka ruang kerja terbuka. Sedangkan di kota ruang kerja bersifat tertutup, atau sebagian pekerjaan dilakukan di ruang terbuka, tetapi untuk perkantoran dilakukan di ruangan tertutup. 3. Musim mempengaruhi pekerjaan di desa, atau curah hujan berpengaruh pada kegiatan pertanian, baik sawah, irigasi maupun ladang. Sedangkan musim tidak mempengaruhi pekerjaan di kota, hanya cenderung menjadi faktor penghambat. 4. Pekerjaan di desa bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan yang sama. Sedangkan pekerjaan di kota bervariasi dan ada spesialisasi pada bidang tertentu. 5. Di desa jarak rumah dan tempat kerja cenderung dekat, sehingga sarana transportasi tidak begitu diperlukan. Jarak rumah dan tempat kerja kebanyakan jauh, sehingga sarana transportasi sangat diperlukan. Interaksi desa dan kota. Keruangan desa menurut Jazuli yaitu 1. Bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuannya mendekati prasarana transportasi atau jalan atau alur sungai, sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. 2. Bentuk desa mengikuti garis pantai. Pola semacam ini dapat dijumpai pesisir. Tujuannya mengikuti garis pantai karena mayoritas penduduk sumber perekonomiannya berasal dari pesisir dan laut, sehingga dekat dengan bahan baku. 3. Bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Tujuannya agar penduduk yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat. 4. Bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak. Dimanfaatkan oleh penduduk setempat seperti mata air, danau, waduk, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tujuannya agar para penduduk dekat dengan fasilitas kebutuhan dalam kehidupan. Pola keruangan menurut Profesor Bintarto yaitu 1. Mengikuti pantai di daerah pantai. Susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai. 2. Menyebar. Pola desa di daerah kars gunung adalah tersebar atau scattered, merupakan nukleus yang berdiri sendiri, mengikuti jalan atau radial. Di daerah plain datar, susunan desanya mengikuti jalan jalur atau jalur jalan. 4. Radial, mengikuti lereng. Pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang lereng. 5. Mengikuti di daerah plain datar, susunan
desanya mengikuti jalur-jalur sungai. Pola keruangan kota atau struktur kota ada 3, yaitu 1. Teori sektor. Zona 1, daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District atau CBD. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Zona 3, pemukiman kelas rendah. Zona 4, pemukiman kelas menengah. Zona 5, pemukiman kelas atas. 2. Teori inti ganda. Pusat kegiatan banyak. Zona 1, daerah pusat kegiatan DPK atau Central Business. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Zona 3, pemukiman kelas rendah. Zona 4, pemukiman kelas menengah. Zona 5, pemukiman kelas tinggi. Zona 6, daerah manufaktur berat. Zona 7, daerah di luar PDK. Zona 8, pemukiman suburban. Zona 9, daerah industri suburban. 3. Teori ketinggian bangunan. Zona 1, daerah pusat kegiatan DPK atau Central Business District CBD. Zona 2, peralihan zona perdagangan beralih ke pemukiman. Zona 3, pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona 4, pemukiman kelas menengah. Zona 5, pengelaju zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Bentuk kerja ada 6. 1. Kota kipas merupakan pusat kota yang berada pada di daerah pinggiran seperti Chicago, Jakarta, dan Boston. 2. Kota bujur sangkar terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam seperti pertanian. Contohnya adalah kota Indianapolis dan Yogyakarta. 3. Kota persegi panjang pada dasarnya sama seperti kota yang berbentuk bujur sangkar, hanya saja pada kedua sisinya terdapat hambatan alami seperti topografi, hutan, atau gurun. 4. Kota bintang merupakan bentuk kota yang jalur transportasinya mirip dengan Ribbon City, namun pada bentukan ini jalur transportasinya tidak hanya satu arah, tetapi memiliki berbagai arah. Oleh karena itu, ia disebut bentukan gurita atau bintang. 5. Kota bulat merupakan bentuk kota yang dianggap ideal karena jarak dari pusat kota ke ujung-ujung terluar kota hampir sama. 6. Kota memanjang atau Ribbon City. Dari bentuknya yang sangat memanjang dapat terlihat bahwa perkembangan kota ini sangat didominasi oleh peranan jalur transportasi.